Puasa Mutih, sebuah ritual spiritual yang mendalam dari tradisi Jawa, adalah laku tirakat yang esensinya bukan sekadar menahan lapar, melainkan sebuah jalan menuju kemurnian sejati. Filosofi utama dari laku ini tertanam kuat pada konsep mutih, atau memutihkan upaya membersihkan segala kotoran raga dan jiwa. Durasi ini akan mengulas mendalam makna di balik pantangan dan manfaat luar biasa yang dijanjikannya. Secara historis, laku ini sudah ada sejak masa Karijan-Karijan kuno di Jawa. Seringkali dipraktikkan oleh para leluhur dan abdi dalam keraton sebagai bagian dari upaya peningkatan spiritual. Sebelum memulai, niat yang tulus niat adalah pondasi utama. Niat ini harus diucapkan dengan jelas, memohon izin dan restu dari Tuhan Yang Maha Esa atas tujuan yang ingin dicapai melalui puasa mutih. Inti dari puasa mutih adalah praktik kesederhanaan ekstrem, hanya mengonsumsi nasi putih dan air putih. Mengapa harus tanpa bumbu? Tanpa rasa. Ini adalah simbol penolakan terhadap kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Dengan menanggalkan garam, gula, dan penyedap rasa lainnya, kita melatih diri untuk tidak bergantung pada indera pengecap. Ini memicu proses detoksifikasi batin, di mana keinginan dan hawa nafsu perlahan diredam, mengantar kita pada kejernihan pikiran yang lebih tinggi. Manfaatnya, tubuh fisik menjadi ringan, membantu proses meditasi dan konsentrasi. Lebih dari itu, pantangan ini meluas ke segala yang berasal dari hewan, baik itu daging, susu, telur, atau produk turunannya. Pantangan ini terkait erat dengan prinsip kebersihan energi. Makanan hewani dipercaya membawa energi yang lebih berat dan dapat mengganggu proses pemurnian diri. Aspek krusial lainnya adalah disiplin perilaku dan batin. Dilarang keras marah, berbohong, atau mengumpat. Ini bukan hukuman, melainkan latihan fokus dan pengendalian diri. Setiap kata yang terucap haruslah murni dan jujur, dan pikiran harus terus diarahkan pada tujuan positif. Secara fisik, pantangan merokok dan berhubungan seksual harus dipatuhi untuk menjaga energi vital. Selain itu, puasa mutih memiliki variasi durasi. Variasi ini dimulai dari 1 hari penuh, 3 hari, 7 hari, bahkan hingga 40 hari. Pemilihan durasi sangat bergantung pada tingkat laku tirakat yang diinginkan dan besarnya hajat yang diusahakan. Semakin lama durasinya, semakin besar pula disiplin spiritual yang dibutuhkan. Kekuatan batin yang ingin dicapai saat puasa mutih hanya dapat terwujud jika pikiran dan hati stabil. Setiap pantangan yang dipatuhi adalah investasi pada kekuatan spiritual. Manfaat terbesar dari kedisiplinan ini adalah terbentuknya karakter yang lebih tenang, sabar, dan terkontrol, yang merupakan modal utama untuk menghadapi tantangan hidup. Melalui penyucian raga dan jiwa, seseorang dipercaya mampu mengakses potensi spiritual terdalamnya. Kemurnian yang dicapai memberikan energi positif yang luar biasa, membantu melancarkan niat, mendatangkan kedamaian batin, dan meningkatkan sensitivitas intuisi. Jadi, puasa mutih bukan hanya tentang pantangan. Ini adalah sebuah ritual yang terstruktur untuk menggapai kesempurnaan diri. Ia mengajarkan kita bahwa kesederhanaan adalah kunci untuk kekuatan spiritual. Melalui praktik yang ketat ini, kita membersihkan wadah batin kita, menjadikannya siap untuk menerima berkah dan mewujudkan segala tujuan hidup dengan energi yang murni dan bersih. Ia adalah warisan kearifan lokal yang relevan. Hingga kini, setelah menyelesaikan laku tirakat puasa mutih yang bisa berlangsung selama 1 hari hingga 40 hari, tibalah saatnya menuai hasil. Pengalaman Poski puasa seringkali sama transformatifnya dengan laku itu sendiri. Kita telah membahas pantangan. Sekarang, mari kita telaah manfaat nyata, baik secara fisik, psikologis, maupun spiritual dari disiplin ketat ini. Secara fisik, manfaat pertama yang terasa adalah detoksifikasi. Sistem pencernaan telah beristirahat dari beban mengolah bumbu, lemak, dan protein kompleks. Tubuh terasa lebih ringan, dan energi yang sebelumnya terpakai untuk mencerna, kini dialihkan ke penyembuhan diri. Banyak pelaku melaporkan peningkatan kualitas tidur dan pernapasan yang lebih dalam. Indikasi bahwa raga telah kembali ke kondisi yang lebih murni dan alami. Transformasi terbesar justru terjadi di ranah psikologis. Dengan memaksa diri melepaskan keterikatan pada kenikmatan rasa dan perilaku yang berlebihan, kita secara tidak langsung melatih kontrol diri. Hasilnya, emosi menjadi lebih stabil, pikiran lebih tenang, dan respon terhadap stres sehari-hari menjadi jauh lebih terkontrol.
Stabilitas batin ini adalah pondasi bagi kesehatan mental. Manfaat spiritual adalah tujuan utama dari laku ini. Dengan berkurangnya kebisingan dari kenikmatan duniawi, pikiran menjadi jernih. Ibarat air keruh yang diendapkan, kejernihan ini memungkinkan munculnya pencerahan kecil, atau setidaknya peningkatan fokus yang tajam. Intuisi atau kepekaan batin seringkali meningkat tajam. Pelaku menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda alam, isyarat batin, dan dapat mengambil keputusan dengan kejernihan yang luar biasa. Inilah yang sering disebut sebagai peningkatan kewaskitaan atau mata batin. Yang paling penting adalah efek jangka panjang. Puasa muti berfungsi sebagai pelipat ganda energi niat atau hajat yang telah ditanamkan sebelum puasa. Kekuatan batin yang terbentuk dari disiplin dan pemurnian raga ini dipercaya mampu mempercepat pencapaian tujuan. Lebih dari itu, laku ini seringkali mengubah pola hidup pelaku. Setelah merasakan ringannya tubuh dan jernihnya pikiran, banyak yang terinspirasi untuk mengadopsi pola makan yang lebih bersih dan sikap hidup yang lebih sabar, bersyukur, dan tidak mudah terprovokasi. Menjaga kemurnian hati dan pikiran setelah puasa muti berakhir adalah tantangan sejati dan kunci untuk mempertahankan transformasi diri yang sudah dicapai.